Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara khusus Sobat Kristiani dimanapun Anda berada. Firman Tuhan, renungan malam bagi kita pada malam hari ini, tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang pertama, dimulai dari ayat 67 sampai dengan ayat 80, saya akan baca untuk kita secara keseluruhan. Nyanyian pujian Zakaria. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita, dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita, dan mengingat akan perjanjiannya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita, supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepadanya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapannya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita, surya pagi dari tempat yang tinggi, untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Adapun anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya, dan ia tinggal di padang gurun, sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikian firman Tuhan. Sobat Kristiani terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Malaikat Gabriel menjadi utusan Tuhan untuk berjumpa dengan Zakaria, memberitahukan tentang kelahiran Yohanes di tengah-tengah keluarga mereka, dan akan menjadi tokoh yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus. Akan tetapi Zakaria, ayah dari Yohanes, dan Elisabet, ibu dari Yohanes, sudah lanjut usianya. Dalam situasi itu, Zakaria menjadi ragu dan bertanya kepada malaikat Gabriel, bagaimanakah mungkin hal ini terjadi? Tetapi Tuhan akhirnya menambahkan tanda. Jika kita membaca pada Lukas pasal 1 ayat 20, karena ketidakpercayaan dari Zakaria, Tuhan menjadikan Zakaria bisu sampai pada hari kelahiran Yohanes. Dan sungguh itu terjadi dalam kuasa Tuhan. Tepat pada hari kelahiran Yohanes, Zakaria menjadi dapat berbicara karena mulutnya dibukakan oleh Tuhan, sesuai dengan apa yang disampaikan Tuhan melalui malaikatnya Gabriel. Dan nyanyian Zakaria yang menjadi renungan malam kita pada hari ini, itulah untayan kata-kata yang pertama kali keluar dari mulut Zakaria, ayah Yohanes, ketika dia sudah dapat berbicara kembali. Pujian dan nyanyian dari Zakaria ini menyebutkan atau menyampaikan setidaknya dua hal untuk dapat menjadi perenungan bagi kita. Yang pertama, nyanyian pujian Zakaria ini mengandung pujian dan pengakuan akan Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kuasa, yang berkuasa melawat dan menyelamatkan umatnya. Yang kedua, nyanyian pujian Zakaria ini mengandung makna pernyataan kesiapan untuk mempersembahkan hidupnya, untuk mempersembahkan Yohanes anaknya, menjadi pelaku kehendak Tuhan, mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dan itulah yang menjadi pesan bagi kita, merenungi renungan malam ini, terutama dalam masa Advent ini. Apakah yang kita layak lakukan
dalam melakukan penantian akan terwujudnya segala kehendak Tuhan. Apakah yang seharusnya menjadi sikap iman kita ketika kita sedang dalam masa Advent untuk segala pernyataan dan penyataan kuasa Tuhan dalam hidup kita, bahkan sampai pada akhir zaman? Apakah kita layak untuk bertanya-tanya kepada Tuhan? Apakah kita layak untuk menunjukkan keraguan kepada Tuhan? Yang selayaknya kita lakukan adalah pujian, pernyataan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, bahwa Tuhan berkuasa untuk melawat umatnya, bahwa Tuhan berkuasa untuk menyelamatkan umatnya. Inilah yang hendaknya kita lantunkan dalam setiap kehidupan kita. Di tengah berbagai tantangan, kehidupan, kesulitan, penderitaan, kita harus tetap memuji Tuhan dan meyakini, menyatakan di hadapannya bahwa Dia berkuasa melawat dan menyelamatkan umatnya. Yang kedua, kita juga harus memiliki sikap iman, menyatakan kesediaan hati, kesediaan diri, kesediaan hidup kita untuk dipakai melakukan kehendak Tuhan. Di tengah segala kesulitan dan tantangan hidup, di tengah segala beban yang harus kita jalani, di tengah aktivitas tanggung jawab yang harus kita pikul, tetapi kita harus punya kebulatan tekad menyatakan, Tuhan, kami siap untuk melakukan kehendak-Mu. Kami siap untuk menjadi orang-orang yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan, mewujudkan kehendak Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Selamat merenungi hal ini, selamat melakukan hal ini dalam masa Advent, baik dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.